Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah para bunda yang salihah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini patut kita bersyukur karena Allah masih takdirkan kita berada di tempat yang baik dan masih cinta dengan kebaikan, dan mudah-mudahan harapan kita semuanya kita bisa meninggal dalam keadaan yang penuh dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, setelah berlebaran tentunya kita akan berlebaran sedikit ya. Lebaran dan lebaran kan beda cara baca aja Bu ya. Nah, mudah-mudahan lebarnya kita, maksudnya lebar itu lebar hati-hati kita Bu ya. Itu mudah-mudahan juga menjadi kebaikan buat kita, karena bahagia itu adalah hadiah dari Allah. Saya ulangi sekali lagi bahwa bahagia itu adalah hadiah dari Allah. Sebagaimana kita tidak bisa menemukan ketenangan itu atau kebahagiaan itu di tempat yang sepi, kita juga tidak bisa menemukan ketenangan itu di tempat yang ramai. Tapi ketenangan itu Allah hadirkan dan Allah titipkan di dalam hati. Dan siapa yang bisa memberikan ketenangan? Hanya Allah. Dan Allah memberikan caranya nih. Karena Allah sudah menyampaikan seperti ini. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Hanya Dia Allah yang mampu menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Gimana caranya? Ala bidzikrillah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, mengingat Allah itu banyak caranya, termasuk duduk-duduk di majelis ilmu. Kan kata Nabi, barang siapa berkumpul di satu majelis ilmu, maka malaikat itu datang mengepakkan sayapnya. Jadi mengembangkan sayapnya, memberikan apa? Perlindungan kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Makanya wajar ketika kita berada di majelis ilmu itu hati kita menjadi tenang. Saking tenangnya, matanya tertunduk, keluar air terjun di kiri dan kanannya. Sudah mulai nyaman, memang ya, tenang betul di majelis ilmu itu ya. Makanya kalau udah duduk di majelis ilmu itu kita nggak pernah mikirin lagi bagaimana cicilan ya Bu ya. Debt collect aja nggak berani masuk masjid, paling nungguin di luar Bu ya. Paling juga nungguin di luar. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas satu tema yang benar-benar relate banget dengan kehidupan kita, karena ini adalah cerminan dari keadaan hati kita. Jadi kalau orang itu untuk menimbang seorang itu baik atau buruknya, itu yang paling pertama dilihat itu dari lisannya. Ini dari apa? Lisannya. Kalau lisannya baik, itu menunjukkan memang hatinya juga baik. Tapi kalau lisannya kotor, kita sulit untuk husnudzon. Misalnya gini, ada orang lisannya kotor, terus kita bilang, Masya Allah tabarakallah ya, walaupun lisannya kotor, hatinya bening. Dari mana? Ya, namanya orang yang punya lisan kotor biasanya menunjukkan hatinya itu kotor. Kalau kata Agim itu, teko itu hanya mengeluarkan isi yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya teh, keluar juga teh. Kalau dalamnya susu, keluar juga susu. Begitupun hati yang buruk, ketika seorang memiliki hati yang buruk, maka yang keluar juga adalah ucapan yang buruk. Mustahil Bun, ketika Bunda memiliki hati yang baik, yang keluar adalah kalimat yang buruk, itu mustahil. Kalaupun dilanda dengan emosi, kemarahan, itu lain babnya. Kita sudah membahas bahwa kemarahan itu bisa merusak akal. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema berkenaan dengan menjaga lisan. Lisan itu jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dia adalah bagian inti, bagian terpenting di antara anggota tubuh yang lain. Jadi lisan itu adalah anggota yang inti, ya, termasuk salah satu anggota inti di antara anggota-anggota inti yang lainnya. Gambarannya seperti ini Bun. Kalau ada orang nggak bisa melihat tapi masih bisa berbicara, kemungkinan dosanya itu tetap ada. Kalau ada orang nggak bisa mendengar, bisa melihat, tapi dia masih juga bisa berbicara, kemungkinan berdosanya juga tetap ada. Pokoknya selama lisan itu tetap berfungsi, kemungkinan untuk bisa melakukan dosa itu dia tetap ada. Tapi kalau lisan ini tidak bisa digerakkan, tidak bisa ngomong, dia bisu, kesempatan untuk melakukan dosa itu kecil. Orang itu tidak akan pernah tersinggung dengan tatapan orang lain.
Orang tuh tidak pernah tersinggung dengan kita menunjukkan telinga kita di hadapan orang lain, tapi orang tuh tersinggung dengan apa? Dengan lisan kita. Misalnya nih, ibu ditatap sama orang kayak gini. Terus dia bilang, apa lihatnya? Kan enggak juga Bu ya. Kita tuh biasa aja gitu ngeliat orang ngeliat kita tuh biasa aja. Tapi kalau orang tuh sudah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan kita, itu kita mudah apa? Tersinggung. Makanya Nabi itu menyampaikan standar baik seseorang itu adalah menjaga lisan. Dan standar menjaga lisan itu dari dulu saya sampaikan cuma 2. Kan Nabi bilang nih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau memilih diam. 2 aja Bu. Jadi lisan itu bisa kita kontrol dengan 2 ini. Standar baik orang punya lisan itu cuma 2. Kalau ngomong yang baik, kalau nggak bisa ngomong yang baik lebih baik diam. 2 aja. Nah, inilah yang akan kita bahas. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat ke-24. Ini unik Bu ya, surah An-Nur surah ke-24, ayatnya juga ayat ke-24. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari di mana lisan-lisan, nih lidah-lidah, kedua tangan dan kedua kaki akan memberikan kesaksian terhadap apa-apa yang sudah dilakukannya. Nah, ini dalam surah Ali Imran. Dalam surah apa tadi Bu? An-Nur ayat ke-24. Dalam surah Yasin yang sering kita bahas Bu. Dalam surah Yasin Allah menyampaikan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, dan kami pada hari ini kunci rapat lisan-lisan mereka. Dikunci rapat itu ingat penjelasannya, bukan berarti lisan kita nggak bisa ngomong, tapi Allah kunci rapat dari berkata-kata dusta. Pokoknya kalau tanya ngapain aja Po di dunia, yang biasa gibah dia akan ngomong, ya Allah rasa-rasanya ketika di dunia gebas betul mulut kalau nggak gibah, dia akan ngomong Bu. Kan gitu Bu ya, kalau pas lagi di luar Ramadan gitu ya gambarannya. Kalau di luar Ramadan itu kalau nggak gibah sehari tuh kayak tebal betul bibir ya. Sampai-sampai kita nge-share di grup, ada kah majelis gibah hari ini? Wah coba, udah nggak kuat betul kita nahan itu lisannya. Tapi di Ramadan kan beda Bu. Di Ramadan itu kita jadi orang-orang yang baik, jadi orang-orang yang baik, lisannya juga tetap terjaga. Kalau pas lagi puasa, kalau habis berbuka nggak tahu saya. Pokoknya pindah aja waktunya dari siang ke habis berbuka. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu lisan kita tuh dikunci dulu sama Allah. Dari apa? Dari berkata-kata dusta. Dia akan ngomong, ya Allah ini lisannya pernah ngomong kotor, pernah ngomong jorok, pernah ngomong kasar, pernah membentak, pernah mencaci maki, dia akan ngomong. Nah, itulah yang dimaksud dengan dikunci. Bukan berarti lisan kita nggak ngomong, lisan kita ngomong. Sebagaimana penjelasan dalam surah An-Nur ayat ke-24, pada hari di mana lisan-lisan, kedua tangan dan kedua kaki akan bersaksi terhadap apa-apa yang sudah dilakukannya ketika di dunia. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian kitab ini disusun. Supaya apa? Supaya mengingatkan kepada kita bahwa lisan yang enteng betul untuk mengeluarkan kata-kata yang baik atau kata-kata yang buruk, itu nanti dia akan bersaksi di hadapan Allah. Baik. Nabi SAW sebagaimana dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku bertanya kepada Nabi SAW, ayyul muslimina afdal? Muslim yang seperti apa yang lebih utama wahai Rasul? Jadi kalau ada seorang muslim nih di antara ribuan muslim atau jutaan muslim, mana yang paling utama? Kata Nabi apa? Qala, Nabi bersabda, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang paling utama itu adalah ketika seorang muslim ini mampu menyelamatkan saudara muslimnya dari keburukan lisan dan juga apa? Perbuatannya. Seorang muslim yang paling utama adalah ketika dia mampu menjaga orang lain tidak terluka dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Jadi muslim utama itu aja gambarannya Bun. Ya kalau ditanya nih Ustaz, orang yang muslim yang paling baik yang kayak mana? Orang yang mampu menjaga lisannya dan mampu menjaga perbuatannya. Ada orang tuh Bu, lisannya baik betul, tapi perbuatannya suka ngeselin.
Misalnya jemur asin di pekarangan rumah kita. Nah, Bu ya. Terus naruh talang air nih. Di rumah dia memang nggak kena genangan, tapi talang airnya dia kena rumah kita. Kita yang banjir, kita yang ngepel. Nah, sama seperti tetangga yang punya hewan peliharaan, ya. Yang mestinya bisa dikurung, dia lepas misalnya nih, semisal kayak ayam kampung, Bu ya. Di perumahan ini kan agak-agak berat, Bu. Kalau di kampung kita masih wajar, Bu ya. Kalau di perumahan tuh kan ya Allah, agak berat untuk bisa menerima nih. Tapi bukan berarti nggak boleh pelihara ayam. Cuman seorang muslim itu dia harus bisa memastikan tetangganya itu tidak terdolimi dengan hewan peliharaannya. Kalau misalnya nih ibu punya hewan peliharaan kayak ayam, buat kesepakatan, Bu bilang ke tetangganya, kalau nih ayam saya buang air sembarangan tempat ibu, potong aja Bu, nggak apa-apa. Cakep nih Bu. Kalau ada yang kayak gitu, saya mau pindah kontrakan di sini, ya. Saya doain memang ada ayam mampir ke rumah tiap hari, gitu ya. Bilang, jadi kalau ada tetangganya komplain, gak usah marah. Bu, ayam ibu gimana sih Bu? Beraknya tempat saya loh Bu. Bilang, Bu, kalau besok ayam saya berak tempat ibu, potong aja, nggak apa-apa. Itu bahagia betul. Jadi beraknya itu jadi berkah buat dia Bu, ya Bu ya. Mudah-mudahan dia berak besok ya Allah di sini gitu ya. Kalau kemarin kan dumel tuh, ya kan. Kalau kemarin ngomel-ngomel, sekarang jadi doa, ya Allah mudah-mudahan dia berak hari ini ya Allah gitu ya. Kutangkap memang, foto pas dia lagi action berak itu Bu ya. Nah terus kirimkan, mohon maaf, mohon izin gitu ya. Ini hari ini saya masakan sop ayam. Buat ibu juga ya, kita paruan gitu ya. Bahagia betul Bu. Nah, kalau kita punya ayam yang mestinya kita bisa kurung tapi ternyata tidak kita kurung, ke sebelah kemudian dumel, itu ada pertanggungjawabannya nggak? Ada. Jangan dikira itu kan cuma binatang, enggak gitu pun. Nah, jadi seorang muslim itu harus bisa memastikan bahwa dia tidak zalim kepada orang lain, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Contoh lain nih Bunda, Ustadz, ayam saya ditaruh di rumah kok nggak kemana-mana, cuman baunya. Pastikan nih, bisa dipastikan kalaupun ternyata nih kita melihara di rumah, pastikan kotoran itu kita bersihkan setiap harinya. Karena kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan, orang tuh banyak masuk neraka bukan karena dia kurang amal, tapi amalnya habis dengan dolimnya dia sama orang lain. Datang misal pada hari kiamat, kita bisa ngebayangin gak gini, pas kita udah berat betul timbangannya, pengajian hari-hari, sedekah tiap hari, tahajud tiap malam, bahkan saking solehahnya tahajud dari jam 3 selesai jam 9 pagi, pokoknya masih di atas tempat sholat misalnya, lagi sujud kelamaan ya, sujudnya terlalu khusyuk. Di akhirat itu sudah pantas dapat surga Bu, pahalanya banyak. Datang orang-orang, ya Allah sebentar, kenapa dia zalim dengan saya? Terus kita bisa aja mengatakan, ya Allah dari mana zalimnya? Iya ya Allah, rumah saya ngerasa nggak nyaman gara-gara ayam peliharaannya. Susah saya bisa bernafas dengan nyaman, nerimain tamu juga kadang nggak enak karena bau yang nggak sedap misalnya. Itu bisa dituntut di hadapan Allah. Sebagaimana Imam Qushairi menyampaikan dalam kitab Risalah Qushairiyah, bahkan untuk ranting pohon yang dipetik oleh tetangganya untuk dijadikannya sebagai tusuk gigi, dituntut di hadapan Allah. Buat kita nih Bu, kalau kita nih pas lagi di depan pekarangan, ada tetangga kita bilang, Bu boleh minta rantingnya nggak Bu, ada yang nyangkut. Jangankan rantingnya, pohonnya aja bawa aja. Itu kalau di dunia. Di akhirat kayak gitu Bu. Di akhirat itu kita butuh pahala. Kita bilang, ya Allah, dia mengambil ranting batang pohon saya dan dia jadikan sebagai tusuk gigi dan hamba minta balasannya. Kebayang gak Bu? Itu baru ranting pohon. Yang kita anggap, alah cuman ranting gitu aja. Enggak gitu gambarannya. Maka tolong-tolong yang biasa manin mangga tetangga, tolong-tolong nih ya, ini tolong-tolong ya. Saya wasiatkan betul-betul nih. Jangan sampai kita keganjal masuk surga gara-gara sebiji mangga. Bilang dulu kalau bisa. Saya udah izin kok Ustadz. Ya izin sih izin, tapi kalau ngambilnya 10 kilo ya itu kebangetan. Ini ngambil bukan ngambil Bu, itu namanya ngeborong namanya. Ambil tuh 1. Kalau minta tuh boleh kan minta mangganya 1, boleh. Kita nih sebagai tuan rumah kadang terlalu baik gitu ya. Udah ambil aja Bu. Diambil memang semuanya. Nah ini juga jadi tetangga juga harus peka. Jadi kalau tetangga bilang kalau misalnya nih Bu mau boleh ngambil 1, jelasin dulu ini 1 biji atau 1 kilo ya. Ini 1 kilo atau 1 pohon ya. Bilang. Jadi supaya tidak terganjal kita masuk surga gara-gara hal-hal yang seperti itu ya. Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah, termasuk juga kucing juga sama
ya, termasuk juga apa? Kucing. Kalau kita punya peliharaan kucing nih, tetangga kita bilang, "Bu, kucingnya berak di rumah." Bersihkan. Kita yang bersihkan. Atau bisa kucing kita berak di buang airnya di pekarangan tetangga kita bersihkan, nggak usah tersinggung. Namanya juga binatang, nggak gitu. Datang aja nggak apa-apa, minta maaf. Nyaman Bu hidup daripada misalnya nih, udah bersihin aja sendiri. Nah, akhirnya dengan tetangga nggak akur ya Bu ya. Itu kan kucing-kucing kita. Jangan juga yang bilang, "Bu, kalau nanti kucing saya berak di situ, potong aja." Ya Allah, kalau ayam masih enak Bu ya, kalau kucing iya. Atau kalau kucingnya bagus, jual aja. Ini bagus nih kalau gini ya. Kita jual memang kucing. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, gambaran seorang muslim yang baik itu tadi, orang yang dia bisa menyelamatkan saudaranya dari keburukan lisannya dan dari keburukan perbuatannya. Ingat tadi kata Nabi, banyak di antara umatku yang jatuh ke dalam neraka itu bukan karena kurang pahalanya, tapi karena zalim dengan orang lain. Baik. Selanjutnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjaminkan untukku yang ada di antara kumis dan juga janggutnya. Berarti apa itu Bu? Bibir. Dan yang di antara dua pahanya. Berarti apa? Gak usah disebut ya. Bingung kan menyebutnya apa gitu kan? Ya apa Ustaznya? Legging. Bukan legging luaran masih ya. Maksudnya yang berada di antara dua paha tadi, artinya kemaluan. Maka apa kata Nabi? Adman lahul jannah, aku jaminkan untuknya surga. Jadi siapa yang bisa menjamin keselamatan lisan dan juga kemaluannya, maka aku jaminkan untuknya apa? Surga. Kebayang gak Bu? Tapi kan saya nggak punya janggut, itu perumpamaan aja Bu. Ya maksudnya itu siapa yang bisa ngejaga lisan dan bisa menjaga kemaluan, maka aku jaminkan surga untuk dia. Itu Nabi yang menjamin. Kalau Nabi udah menjamin, mustahil Nabi berdusta. Tapi berat nggak Bu jaga lisan? Cung yang seminggu ini nggak gibah. Seminggu ini. Ada Bu? Mau angkat tangan takut dosa Bu ya. Nggak angkat tangan tapi malu, ketahuan semua gitu ya. Tapi saya yakin para Buddha di sini tuh kalau gibah tuh nggak ada Bu, insya Allah ya, nggak ada. Cuman ngomongin orang, ya. Iya. Tahu nggak Bu? Ini sih kita sih bukan lagi ngomongin orang loh ya. Iya, udah mulai nih kata-katanya. Enggak kok Ustaz, kita tuh kalau ngomongin orang pakai inisial aja. Ada Ustaz Ibu Anu yang di blok C nomor 3 itu, ya. Blok C nomor 3. Disebutin aja namanya Bu sekalian loh ya, nggak usah nebak-nebak gitu, sebutin aja sekalian namanya. Nah jamaah sekalian, menjaga lisan itu berat, serius Bu. Makanya di sini disebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu sampai menyumpal dengan apa? Dengan batu kerikil di mulutnya. Jadi Abu Bakar itu pernah mengambil kerikil kemudian ditaruh di mulutnya. Ketika ditanya, ada apa dengan engkau ini wahai Abu Bakar? Maka beliau menyampaikan apa? Beliau menyampaikan, inilah yang menyebabkanku tergelincir ke dalam neraka. Sebegitunya orang. Tapi pulang dari sini gak usah praktekin ya. Nanti pada gini. Apa di mulutnya? Pas dibuka rengginang ya, bukan batu gitu ya. Inilah yang menggelincirkanku ke dalam neraka. Enggak gitu, yang enggak segitunya. Ingin saya sampaikan itu buat para bunda, ini saya ingin wasiatkan. Kalaupun ternyata nih kita harus ngomong tentang keburukan orang lain, gak usah pakai inisial Bu. Gak usah pakai apa? Inisial, apalagi ciri-ciri rumahnya, apalagi pakai ciri-ciri jilbabnya. Itu nah Bu, gak usah sebutin namanya. Itu nah yang kemarin pakai jilbab oren. Ya Allah, dilihat foto-fotonya. Oh, Ibu Anu memang kemarin. Nah, jangan. Gak usah pakai inisial, umum aja. Misalnya nih Bu, ada di antara kita ada yang suka mitnah orang. Terus kita bilang, kayak gini boleh nggak? Boleh nih. Yang nggak pakai apa? Inisial. Kita nih Bu ya. Jangan sampai betul kita ini suka mengunjing orang lain. Gak boleh kita tuh fitnah orang lain. Gak usah pakai terusan. Gak kayak Ibu Anu tuh. Ya adalah pokoknya di antara kita. Ya akhirnya berprasangka kan semuanya. Siapa sih? Udahlah gak enak kalau disebutin namanya. Nah akhirnya pulang gak bisa tidur kan. Pasti kepikiran tuh. Akhirnya nerka-nerka. Kayaknya si Ibu Anu deh. Kayaknya Mbak Anu deh. Kayaknya sih. Jangan. Jadi usahakan lisan kita ini memang berat Bu. Serius. Kadang ngomongin orang itu awalnya ngomongin yang baik, tapi ujung-ujungnya biasanya kalau sudah habis topiknya,
maka kita akan bicarakan keburukannya. Contoh misalnya nih, awalnya bagus, Ibu Anu kemarin umroh loh sekeluarga, iya Masya Allah, iya ya sudah makaya, dermawan gitu ya, berangkat umroh juga tiap tahun, udah bagus-bagus, udah habis topiknya ujungnya apa? Iya sih, tapi loh dia nggak punya suami. Nah, mulai sudah ya, ya bisa jadi Bu ya siapa tahu aja dia ngelirik suami kita, Bu udah mulai ya. Awalnya itu bicara yang baik-baik. Sama aja yang seperti pernah saya sampaikan, kalau lagi rapat biasanya 15 menit pertama itu fokus. Kalau sudah setengah jam lebih, lain yang sedang diomongin. Benar nggak Bu? Awalnya kita bicara, kita kemana ya rilanya? Masih bagus Bu. Apa dress code-nya? Masih bagus. Apa makanannya? Masih bagus. Nanti ujung-ujungnya, Ibu Anu nggak pernah hadir ya. Nah udah mulai nih. Iya sih kayaknya memang udah nggak bersosial orangnya. Ya udahlah kita paham aja lah, sama-sama lah kita paham kan dia orang kayak gitu. Nah udah mulai tuh. Jadi saran saya nih Bunda, kalau ternyata harus berbicara tentang keburukan orang lain, gak usah pakai inisial, secara umum aja ya, secara umum. Lalu kemudian ada satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini juga sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini menjadi poin penting kita hari ini berkenaan dengan meremehkan ucapan. Nabi SAW bersabda, Innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan. Dia mengucapkan kata-kata yang membuat Allah ridho. Saya ulangi sekali lagi, ada seorang hamba, kata Nabi, yang ucapannya itu membuat Allah itu ridho dengan dia. Tapi dia menyangka, itu kalimat namanya tahlil. Kalimatani, dua kalimat. Khafifatani ala lisan, yang ringan betul diucapkan dengan lisan ini. Siapapun kita, lagi duduk, lagi baring, lagi ngobrol, lagi santai, mudah banget mengucapin dua kalimat ini. Tapi faqilatani fil mizan, ini membuat Allah cinta dengan. Apa itu wahai Rasul? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bisa Bun? Ayo 1 2 3. Subhanallah wa bihamdihi. Ringan nggak Bu? Ringan, sekalipun ringan di lisan, tapi berat dalam timbangan amal dan membuat Allah cinta kepada orang. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Coba. Nah kata orang ini nih, kata Nabi, orang ini mengatakan, masa sih kalimat kayak gitu aja Allah ridho dengan saya? Nabi SAW melanjutkan, yarfa'uhu Allahu biha darajat, dan Allah mengangkatnya beberapa derajat. Jadi ada orang nih gak sengaja ngucapin kalimat itu yang dia anggap sebagai kalimat biasa, tapi ternyata kalimat itu membuat Allah ridho dengan dia. Ibu pernah dengar ada orang yang buruk betul kelakuannya ketika di dunia, bahkan tidak ada orang yang ingin mensolatinya. Ini satu kisah, ini ada satu asar, ada satu kisah yang menarik betul di zaman Nabi. Ada orang itu terkenal keburukannya, sampai-sampai ketika dia meninggal tidak ada yang mau mensolatinya. Diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kalian tidak mau menyolatkan pada dia seorang muslim? Buruk betul dia wahai Abu Bakar. Diadukan kepada Nabi. Nabi datang kemudian digambarkan kebaikan dia sebenarnya oleh Jibril alaihissalam. Digambarkan orang ini adalah orang yang ketika menjelang kematiannya dia tebus keburukan lisannya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah ridho dengan dia. Kalimat apa kira-kira? La ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan di penghujung hayatnya dia akhiri dengan apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekeren itu ternyata. Orang boleh mengenal kita sebagai orang yang buruk misalnya nih, tapi pastikan lisan kita ini di penghujung hayat mudah mengucapkan kalimat-kalimat model kayak tadi. Tapi bukan berarti jadi boleh buruk Ustaz. Nggak gitu konsepnya. Karena kebiasaan yang baik akan mengantarkan seorang kepada kematian yang baik, dan kebiasaan yang buruk biasanya mengantarkan seorang itu kepada kematian yang buruk. Mustahil kalau ada orang tuh biasa ngucapin ANJING kambing, BAB sapi, terus kemudian di penghujung hayatnya subhanallah walhamdulillah wala ilah, nggak mungkin. Berat Bu, berat. Kan saya pernah cerita Bu waktu itu ya.
Saya mentalkin orang ketika talkin dengan 2 kalimat syahadat keluarnya ANG tadi. Ketika ditalkin dengan la ilaha illallah juga keluar kalimat biaba baby sapi. Coba itu pas lagi menjelang kematian sampai setelah wafat pun tidak ada kalimat yang baik yang keluar dari lisannya. Dan menurut pengakuan si istri, Ustadz, itulah suami saya. Kalau di kampung ini ada orang teriak-teriak dengan teriak-teriakan kayak kemarin, orang kampung udah tahu, Ustadz, itu suami saya. Tuh kan. Jadi kebiasaan mengucapkan kalimat yang buruk akan berpengaruh terhadap ucapan yang paling akhir yang akan diucapkan oleh seorang hamba. Baik. Lalu kata Nabi, wa innal abda, ada juga seorang hamba la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, dia mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka. Buat dia biasa aja, Bu. Ibu tahu ada cuplikan film jangan panggil ibuku kafir. Nah, ada yang lewat? Ada nggak lewat? Ini para bunda ini kalaupun buka IG isinya ceramah semua nih masalahnya. Realnya itu ceramah dakwah aja semuanya, tilawah gitu kan, nggak ada Ustaz. Film-film kayak gitu nyangkut tuh nggak ada Ustaz. Ada film yang dirilis itu jangan panggil ibu aku kafir. Seru betul, Bu, karena ibuku yang mengajari aku sholat gitu, yang mengajari aku berdoa, mengajari tutup aurat sebentar. Oh, saya nggak nyampe waktu lihat trailernya tuh, saya buka gitu, saya perhatikan, pesannya itu jelas sekali, Bu. Ya, pesannya itu jelas. Apa pesannya? Boleh kawin beda agama, nggak boleh, ya nggak boleh. Nah sama seperti kayak gini, ngapain sih ngurusin agamanya orang? Atau juga kita juga kadang separuh kafir. Nah ini kalimat model kayak gini kelihatannya kan cuma ucapan-ucapan gitu aja, Bu. Ingat, ini kalimat ini bisa mengundang kemurkaan Allah. Ya bisa kali sehari kafir, besok beriman lagi. Waduh, nggak boleh, Bu. Ya nggak boleh. Kan sudah dibahas sama Ustaz Abdul Somad juga bahwa kata kafir, terminologi kafir itu kalimatnya memang Allah ajarkan gitu, Bu. Makanya ada surah Al-Kafirun. Gak usah ragu, ya biarin aja. Nanti Ustaz dia tersinggung. Nih, tersinggung itu kalau ibu ngobrol dalam keadaan normal, ibu tunjuk dia kafir. Itu nggak boleh. Pir, sini Pir. Aku Ibu Ani, iya kamu kan kafir sini. Ya Allah, itu yang nggak boleh, Bu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kalimat untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan kata-kata kafir, apa masalahnya? Sama seperti kita disebut sebagai domba yang tersesat juga biarin aja. Ini kan ibu domba semua ini, Bu, ya. Kita ini termasuk saya, Bu, bukan cuma ibu. Kita adalah domba-domba yang tersesat. Biarin aja. Karena memang terminologi yang digunakan oleh mereka itu buat kita yang tidak beriman kepada Tuhan mereka biasa aja. Biasa, ya Bu, ya. Dan ibu juga nggak boleh bilang nggak apa-apa Ustaz, sekali-kali kafir besok beriman lagi, jangan. Ini kalimat yang bisa membuat apa? Allah itu murka. La yulqi lahabalan, tapi dia nggak ngerasa Allah cuman kalimat gitu aja. Tapi yahwi biha fi jahannam, itulah kalimat yang membuat dia tergelincir ke dalam neraka jahannam. Jangan, Bu, ya. Termasuk gini. Kamu tuh ya dibilangin kamu bisa keluar dari, biarin aja aku keluar dari Islam. Waduh, gak boleh, ya. Kamu kayak gitu bisa kafir loh, biarin aja aku kafir. Jangan, gak boleh. Ini kalimat membuat Allah tuh murka betul dengan kalimat seperti itu. Gak boleh, ya, gak boleh. Baik. Ada lagi satu pembahasan yang harus Bunda catat, ya, harus Bunda Pak catat. Catat aja gini, Bu. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tulis, ya. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tulis dulu. Supaya kita punya keyakinan yang sama, setiap doa itu pasti dikabulkan. Pasti, Bu. Gak usah ragu. Dari mana Ustaz dalilnya? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka ku kabulkan doamu. Itu janji dari Allah. Janji dari siapa? Allah. Dan Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah itu sekali-kali tidak pernah mengingkari janjinya. Allah udah janji nih, pokoknya minta saja kepadaku ku kasih, mohon kepadaku ku perkenankan, berdoa kepadaku ku kabulkan. Itu janji dari Allah. Dan ketika Allah berjanji, mustahil untuk diingkari. Mungkin bukan gak dikabulin doanya. Bisa jadi kita salah faham tentang pengabulan doa. Kita menganggap Ustadz pengabulan doa itu kalau kita mintanya apa dapatnya itu.
Kalau kita pengen rumah dapat rumah, itu namanya dikabulin doa. Jadi bunda, jangan-jangan kita salah paham terhadap pengabulan doa. Pengabulan itu ada 3, masih ingat? Yang pertama, ada yang masih ingat bu? Gak usah tanya Ustaz, gak usah ditanya. Pokoknya semua ilmu yang sudah Ustaz sampaikan, semuanya di luar kepala. Baik, sama jawabannya masih ya. Pokoknya Ustaz, pokoknya kami ini gak usah ditanya kalau masalah ilmu, gak usah ya. Kami buka dulu catatannya, maka catatannya tercampur dengan yang lain ya, dengan hutang ya, dengan pengeluaran ya, dengan cicilan ya. Baik, doa itu dikabulkan dengan 3 cara. Yang pertama yang disegerakan, yang kedua yang ditunda. Kalau tidak hari ini mungkin minggu depan, kalau tidak minggu ini mungkin bulan depan, kalau tidak bulan ini mungkin tahun depan. Kayak lagu ya, nggak usah nyanyi ya, nggak usah nyanyi. Karena cuman bahas aja bu. Bahkan kata Nabi, ini lagu ini jangan-jangan terinspirasi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ada nggak? Ada hadisnya. Bahkan kata Nabi, au yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah berkenan menyimpankan untuknya sampai nanti di akhirat. Bukan cuma tahun depan bu, tapi nanti di akhirat. Karena tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Yang ketiga, dikonversi. Ya, pengabulan doa itu dikonversi baik dengan yang semisal atau dengan yang jauh lebih baik. Itu 3 pengabulan doa. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Nah, terus Ustadz, apa hubungannya dengan menjaga lisan? Nah, jangan mudah mendoakan keburukan. Ya, jangan mudah mendoakan keburukan. Jaga lisan kita dari mendoakan yang buruk. Nih, saya akan bacakan hadisnya. Kenapa hadis ini saya hafalkan? Hafal mati rasa-rasanya gitu ya. Ini tahadus bin nikmah. Karena saya mengira bahwa hadis ini itu jadi nasihat buat saya. Nasihat juga buat para bunda. Kenapa? Karena ketika ucapan itu sudah diucapkan, nggak ada istilah kita tarik. Nggak ada. Termasuk doa yang buruk. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Innal abda, sesungguhnya jika ada seorang hamba, idza la'ana syai'an, kalau dia melaknat sesuatu. Tahu laknat? Laknat itu doa yang baik atau doa yang buruk? Doa yang buruk. Kalau ada seorang hamba melaknat apapun itu, syai'an itu bisa berarti benda, manusia, hewan, harta, apapun itu. Kalau sudah keluar ucapan itu, laknat itu doa yang buruk, sa'idatil la'natu ilas sama, maka kalimat laknat ini naik dulu dia ke langit. Fatughliqu abwabus sama dunaha, karena tahu yang naik itu adalah kalimat laknat, maka ditutup semua pintu-pintu langit, nggak mau terima. Tapi udah kadung keluar nih kalimat, nggak ada istilah ya Allah tarik lagi deh, nggak ada kayak gitu. Maka ketika tidak diterima oleh langit kalimat laknat ini, fatuh bitu ilal ardi, dia pun turun lagi ke bumi. Fatughliqu abwabuha dunaha, dan tertutup pintu-pintu bumi karena tahu yang turun itu adalah kalimat laknat, doa yang buruk. Gak mau terima juga. Nah terus kemana dia nih? Fatakhudhu yaminan wa shimalan, maka dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu gambarnya bu. Kalau bahasa Arab itu lungtang langtung, ya. Ini kan ikhfa bu, nun sukun ketemu dengan ta itu kan ikhfa, lungtang, ya lungtang langtung, ya lungtang langtung. Nggak jelas nih bu, nih kalimatnya mau kemana nih? Langit gak terima, bumi juga nggak terima, muter-muter dia nggak karu-karuan. Ya, jadi di antara langit dan bumi. Wa illam tajid masagon, kalau dia tidak menemukan tempat sandarannya. Ya kayak hati bu ya, kayak hati kalau tidak menemukan sandarannya kan dia akan cari yang lain ya. Dia akan cari nih. Nah terus kemana kalimat laknat ini? Dia akan datang kepada orang yang kita laknat tadi. Wa in kana ahlan lidzalika, kalau dia pantas dapat laknat, nyampe laknatnya. Apa misal mati memang tuh orang sekeluarga, nyampe kalimatnya mati memang sekeluargaan bu. Entah itu pas lagi naik mobil terbalik mobilnya, naik pesawat jatuh pesawatnya, atau pas lagi dia lagi di wahana jatuh ambruk wahananya. Laknat kita tuh bu. Kalau dia pantas. Tapi kata Nabi, wa illa, kalau ternyata orang yang dilaknat ini tidak pantas dapat laknat,
Roja'at ila qailiha, maka kalimat laknat ini kembali kepada orang yang mengucapkan pertama kalinya. Jadi tidak ada doa yang tidak dikabulkan, dikabulin semuanya. Maka bunda nih sebagai orang tua, jangan bermudah-mudah mengatakan kepada anak kalimat-kalimat yang kotor. Pantang betul, dasar anak bodoh. Nah, si anak nih belum akil balik, atau berakal deh tapi belum balik Bu ya. Kan ada akil, ada balik. Akil itu berakal. Anak 3 tahun ketika dia sudah bisa memilih mana air mana es, itu namanya akil Bu. Anak 5 tahun kalau ditanya, nak mau 10.000 atau 100.000, dia pilih 100.000, berarti dia sudah berakal. Nak mau makan di rumah atau makan di luar? Makan di luar berarti si anak itu sudah akil. Tapi kan belum balik Bu. Kalau ada anak sudah berakal tapi belum balik, kalau dia melakukan kesalahan udah ada dosanya belum? Belum ada. Selama dia belum haid nih bagi wanita, selama bagi laki-laki belum mimpi basah atau belum keluar spermanya, maka selama itu juga ketika dia melakukan keburukan belum ada dosanya. Sampai kapan? Sampai tanda-tanda balik yang lain itu juga hadir. Misalnya nih, Ustadz, anak saya 9 tahun tapi belum mimpi basah, tapi sudah ketertarikan dengan lawan jenis. Dia menyampaikan sudah ada perasaan nafsu, ada hasrat. Nah, itu juga udah balik Bu. Cuman tanda besarnya belum keluar. Kalau ada anak 4 tahun ngelempar mamanya pakai panci yang belum lunas, dosa nggak Bu? Enggak. Salah nggak? Salah. Kalau ada anak 3 tahun ngencingin muka mamanya yang lagi scroll TikTok, dosa nggak si anak? Tapi salah nggak? Baik. Si anak modelan kayak gini nih, masih usia belum balik, dia melakukan kesalahan, terus kita bilang dasar anak bodoh. Maka kalimat bodoh ini naik dulu ke langit. Langit gak terima, turun ke bumi, bumi gak terima. Nah, kalimat bodoh sudah kadung keluar masalahnya. Dia muter-muter dulu. Nah, ketika dia tidak menemukan tempat sandarannya, tidak ada yang menerima, dia datang ke si anak. Masalahnya si anak belum balik, gak pantas dapat laknat. Maka kalimat bodoh kembali kepada siapa? Orang tuanya. Makanya kita temukan hari ini banyak orang tua yang bodoh bukan gara-gara tidak ikut parenting. Kalau parenting hobi Bu, setiap tahun bisa 3 kali Bu. Di TK ada parenting, di SD ikut parenting, SMP juga ikut parenting. Setahun bisa 3 kali kita parentingan. Kalau 6 tahun, 6 kali 3, 18 kali kita parentingan. Dan banyak ditemukan orang tua yang mohon izin, bodoh itu bukan karena kebodohannya, tapi terlalu sering mengucapkan kata-kata bodoh terhadap anaknya. Makanya ketika berhadapan dengan anak, kondisinya model lagi marah dan sebagainya, hilang akalnya Bu. Maka keluar kalimat-kalimat yang seperti itu. Maka wajar ketika kita menemukan hari ini banyak orang tua yang bodohnya bukan karena kurang ilmu parentingnya, tapi karena terlalu sering lisannya itu dan bermudah-mudahan mengucapkan kata-kata bodoh. Jangan Bu ya. Pokoknya kalau kita kesal sama anak, keluar tuh yang bagus-bagus. Hafizoh, wah gitu ya. Bisa nggak Bu kira-kira Bu? Bisa? Ngomong hafizah itu berat betul kalau pas lagi marah. Padahal kalau pas lagi taat betul, ya Allah, jadikan anak-anakku penyejuk mata dan penenteram batin. Pas lagi normal, ya. Pas lagi marah apa aja keluar Bu ya. Jangan, udah dongkol banget. Solehah. Nah, kenapa? Karena ucapan yang keluar itu nggak bisa kita ralat. Maaf nak, tadi bukan bodoh, maksudnya pintar nak, nggak ada kayak gitu. Udah keluar kata bodoh, udah ada catatannya. Maka di sini ada di surah Qaf ayat ke-18. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat ke-18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan yang diucapkan melainkan ada malaikat yang senantiasa mencatat lagi teliti. Jadi kalau udah terucap, udah ada catatannya Bu. Sudah ada catatannya. Makanya jangan bermudah-mudah mengucapkan kata-kata kotor, apalagi sumpah serapah. Sumpah serapah. Contohnya apa kemarin tuh Bu? Pernah saya contohkan berulang-ulang. Kita mau kondangan, baju udah rapi, pasti namanya kondangan Bu, yang semi resmi. Saya yakin ibu dadanya setengah jam Bu, sampai 1 jam Bu ya. Ini kan hasil survei Bu, hasil survei saya di beberapa ibu pengajian. Ibu kalau ada undangan semi resmi, bisa di gedung ya Bu ya, acara kedinasan, kondangan, itu dandan berapa jam? Paling enggak seminimal-minimalnya 30 menit.
sampai 1 jam. Itu baru dandan, belum drama pilih baju. Belum. Kan gitu Bu ya. Temanya apa? Temanya tuh kayak green-green gitu. Oh berarti hijau ya? Iya. Kita kata suami udah pakai hijau aja yang soft warnanya. Keluar juga kuning. Ya. Itu dramanya Bu. Baru drama pilih baju. Dananya sudah, baju paling cakep. Nah pas ibu mau pergi kondangan, qadarullah keciprat sama apa? Sama orang yang lewat bawa mobil laju, mobilnya kena genangan, nah genangannya kena kita. Keciprat bajunya. Kotor. Pertanyaan saya. Ibu lebih mudah mendoakan atau sumpah serapah? Jujur aja dulu, jujur Bu. Ini habis lebaran Bu ya. Lebaran, tolong ya. Ramadannya tolong dibawa ya, jujur. Ibu udah dandan cakep nih Bu, lagi nunggu rombongan nih datang. Ada mobil laju, bus. Kotor bajunya Bu. Pertanyaan saya, ibu lebih mudah sumpah serapah atau mendoakan yang baik-baik? Enggak kok Ustaz, insya Allah ya. Pokoknya setelah ikut pengajian, lisan saya lebih terjaga. Saya doain dia Ustaz dengan doa yang baik. Apa Bu doanya kemarin? Mudah-mudahan husnul khotimah. Bagus itu Bu, doain husnul khotimah. Enggak Ustaz, ada kelanjutannya. Maksudnya secepatnya. Ya. Doain orang mati cuman bahasanya halus Bu ya, bahasanya halus. Berat Bu, berat. Kalau kita memang terbiasa sumpah serapah, kena cipratan air, saya yakin terlalu berat tuh mengucapkan, Masya Allah mudah-mudahan ya sekeluarga ini diberikan hidayah. Itu berat ngomong kayak gitu. Paling juga, oh mati memang sekeluarga tuh. Oh tabrakan memang, tengahnya sabar geledek. Wah. Nah ucapan-ucapan seperti ini yang kita khawatirkan adalah doa itu tidak mempan buat dia, tapi mempannya buat kita. Bisa jadi nih orang lagi laju betul bawa mobil, dia kebelet Bu. Ya Bu ya, udah di ujung tanduk mau diapain? Coba ibu pernah ngerasain kebelet kan? Gimana Bu kalau bawa mobil atau bawa motor ibu kebelet? Ada santai. Subhanallah walhamdulillah. Saya yakin mukanya itu gak enak dilihat. Ibu kenapa? Diam. Gitu ya. Gitu saya yakin mukanya gak enak dilihat. Nah, atau misalnya dia ngejar sesuatu yang memang urgent banget. Dia mungkin sedang ngejar anaknya yang sedang dirawat. Mungkin ngejar orang tuanya lagi sakaratul maut. Nah orang model kayak gini pas lagi kalimat laknat itu datang ke dia, yang kita doain sambil geledek tuh orang, pas lagi nyampe ke orangnya lagi sholat, orangnya lagi sujud syukur, orangnya lagi taubat, orangnya lagi berbakti sama orang tua. Nah kata kalimat laknat gak pantas dia dapat laknat, dia kembali ke kita. Maka boleh jadi kita bilang dia sambar geledek, yang sambar geledek adalah kita. Pokoknya sekesal-kesal apapun ibu, jangan pernah mengucapkan kata-kata yang buruk. Ya, karena doa yang buruk kalau sudah kadung keluar, dia tetap ada catatannya. Ustadz, kalau saya nyesal gimana? Terus supaya dia tidak berefek ke kita, karena kan sudah dikeluarin tuh Bu kalimatnya. Gimana untuk menebusnya? 1, catat Bu. Kalau ternyata ibu sudah terlanjur Bu, oh hancur memang tuh keluarganya paling. Nah, kita sudah kadung keluar kalimat itu. Apa yang kita lakukan? 1, istighfar. Loh kok istighfar Ustadz? Ya, karena lisan ini adalah titipan. Ini bahasa kita nih, ku kasih titipan mulutnya, ya Allah, ngomong yang baik, iya. Ternyata kita gunakan untuk mendoakan keburukan buat orang, berarti tidak amanah. Ya Allah, maafkan saya karena tidak pandai menjaga lisan. Ini mohon ampun dulu, istighfar. Yang kedua, minta sama Allah untuk apa? Untuk dihapuskan. Untuk apa? Dihapuskan. Makanya ada satu ayat dalam firman Allah itu, Allahumma gfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina. Perhatikan ayat ini. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuskan kesalahan-kesalahan kami. Kalau dosa minta diampuni, kalau kesalahan minta dihapuskan. Nah, termasuk ngomong yang buruk itu adalah apa tadi Bu? Dosa atau kesalahan? Kesalahan. Ya Bu ya, kesalahan. Nah, karena dia adalah kesalahan, kita salah pakai lisan, salah ngucapin, yang harusnya ngucapin yang baik jadi kalimat yang buruk, maka minta sama Allah supaya untuk apa dihapuskan. Ya Allah, hamba mohon ampun betul lisanin kotor. Ya Allah, minta tolong dihapuskan.
minta tolong dihapuskan. Yang ketiga, kalau sudah kadung keluar dan kita tahu nih tujuannya kepada orang yang bawa mobil, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada orang yang kita cintai misalnya, sempat kita ngucapin kalimat kotor, maka yang bisa kita lakukan beramal soleh atas namanya. Beramal soleh atas namanya. Bisa dengan sedekah, bisa dengan masuk ke masjid bawa 50.000, ya Allah, jadikan ini hadiah terbaik buat orang yang pernah saya laknat, masukkan. Ya Allah, jadikan infak ini sebagai pahala kebaikan buat dia. Supaya apa? Supaya nanti dia tidak menuntut nanti di akhirat. Kebayang gak Bu? Kita doain misalnya dia celaka. Ternyata dia celaka Bu, tengah jalan. Kakinya pincang. Akhirnya selama hidupnya dia mengalami kepincangan. Di akhirat bisa nuntut gak Bu? Bisa. Sekalipun dia salah, terus kita doain yang buruk dan ternyata dikabulkan doanya, di akhirat dituntut. Ditanya nih, engkau doain apa? Doain yang buruk. Terus sudah kukabulkan loh. Tuh lihat pincang orangnya. Nah sekarang apa pertanggungjawabanmu terhadap kepincangannya? Gak tahu ya Allah. Datang orangnya. Apa yang kau minta? Ya Allah, dengan kepincangan saya tidak bisa sholat dalam kurun waktu yang lama. Dengan kepincangan saya diberhentikan dari pekerjaan saya. Dengan kepincangan saya tidak maksimal memberikan nafkah kepada keluarga saya. Terus tegakkan keadilan buat saya Allah. Diambil pahala-pahala kita. Nah supaya tidak kejadian model kayak gini, lisan yang terbiasa melaknat ini usahakan bisa bersedekah atas nama orang yang pernah dilaknat. Harapannya apa? Pas di akhirat, ya Allah, dia zalim dengan saya, sudah disiapkan pahala sedekah. Paham sini ya? 3 caranya. 1, mohon ampun. Yang kedua, minta dihapuskan. Yang ketiga, beramal soleh atas namanya. Kalau ibu ternyata banyak duitnya nih, bingung cara ngabisin duitnya. Ini kan ibu nih, kelihatan wajah-wajahnya ya. Wajah-wajah bingung cara ngabisin duit ya. Nanti pas lagi masuk bulan Dzulhijjah, berkurban. Berkurban atas siapa? Atas nama orang yang pernah kita ucapkan kalimat-kalimat kotor tadi. Supaya apa? Supaya Allah berkenan mengampuni kita, menghapuskan kalimat-kalimat yang sudah kadung keluar, dan memberikan pahala terhadap orang yang pernah kita ucapkan doa-doa yang buruk tadi. Supaya pas di akhirat tuh nanti, ya Allah, dia pernah mendoakan keburukan buat saya. Tenang, sudah disiapkan kambing, pahala dari kurban yang sudah disediakan untuk orang tadi. Keren Bu. Ya. Baik. Terakhir, ya sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada satu kisah, ya, ada satu kisah. Ada seorang alim itu berarti orang yang berilmu, seorang ulama datang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Datangnya orang alim ini kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dia berkata, orang yang diam tidak berbicara dengan ilmu sama seperti orang yang berbicara dengan ilmu. Kalau orang alim bilang gini, wahai Khalifah, orang yang diam, artinya memilih diam daripada dia ngomong gak pakai ilmu, itu juga sama kedudukannya seperti orang yang berbicara dengan ilmu. Diamnya dia dengan ngomongnya orang berilmu itu sama. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan, saya harap orang yang berbicara dengan ilmu itu kedudukannya lebih baik di sisi Allah dibanding dengan orang yang diam tanpa ilmu. Kata yang orang alim ini, dia mengatakan, wahai Khalifah, dia mengatakan bahwa orang alim itu ketika dia berbicara, dia memberikan manfaat. Dan ketika orang yang buruk dengan diamnya juga memberikan manfaat. Sekali lagi, orang yang berilmu ketika dia ngomong dengan ilmunya memberikan manfaat. Orang yang diam karena memang nih kalau dia ngomong gak ada ilmunya itu juga manfaat. Maka menangislah Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa dia menyangka bahwa orang berilmu itu pandai ngomong itu lebih baik dibanding dengan orang yang diam. Ternyata kata orang alim, bagaimana kalau orang yang diam ini sekali ngomong menimbulkan fitnah. Kalau dia ngomong nyakitin orang, kalau dia ngomong timbul huru-hara. Kata Umar bin Abdul Aziz, maka dia mengatakan, aku bertobat kepada Allah dari buruknya prasangkaku. Ya, dari buruknya prasangkaku. Saya ingin sampaikan buat para bunda, kalau mau ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Nah, diamnya kita supaya tidak ngomong yang buruk sama dengan orang yang ngomong ya dan omongannya baik. Paham sini ya? Pokoknya selamat aja kalau ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah
yang bisa dibahas pada kesempatan hari ini tentang menjaga lisan. Lisan tuh memang menggemaskan memang lisan tuh ya. Kadang orang tuh tersinggung dengan ucapan yang sederhana dari kita. Oh, nggak penhost kah? Takut miskin ya? Waduh, ya coba. Ada aja omongan kayak gitu tuh ya. Itu buat status tuh. Ada Bu yang kayak gitu. Ada aja omongan orang tuh ya. Kami ini nggak open house kan kami mudik gitu ya, sampai dibikin kami itu nggak open house karena kami mudik gitu ya. Jadi ya gitulah lisan Bu ya. Kadang ada orang menyangka bahwa Allah kan cuma gitu aja, Ustaz. Nggak gitu. Ibu muji temennya dengan kalimat yang kotor juga sama. Ya Allah bun ketekmu itu nah kenapa wangi bunga rafflesia. Memang muji bunga tapi bunganya apa? Bunga bangke ya. Itu juga sama Bu menyakiti. Dan sebagai penutup dari pertemuan kita, Allah sendiri menyampaikan Bun, berkenaan dengan orang yang baik, ya, orang yang banyak betul kebaikannya, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin berinfak, tapi nggak punya pahala. Sebagaimana Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini dipanggil dulu sama Allah nih, hei kalian orang beriman, apa ya Allah? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Jadi bunda nih udah banyak banget kasih kebaikan buat orang, tapi lisannya kotor, batal juga pahalanya. Bu sini bu sini bu, ini pembagian uang bu, ini buat ibu 200.000. Kenapa buat saya? Kelihatan mukanya miskin. Waduh. Kelihatan wajah-wajah penuh dengan penderitaan. Waduh ya. Itu sama Bu, sekalipun ibu ngasih 500.000, orangnya sakit hati, batal pahalanya. Maka lisan ini bisa menjadi apa? Cerminan buat kita semuanya. Kalau kita dapat kebaikan di akhirat, biasanya lisannya baik. Tapi kalau ada keburukan nanti di akhirat, biasanya lisannya kok kotor. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa disampaikan karena kami guling sudah disiapkan di luar ya. Di luar sana Bu. Ibu keluar, cari aja di luar Bu ya. Ada di Emados mungkin ada Bu ya, atau di situ juga ada, di Lazis juga ada ya, ada Lazis ada. Saya kembalikan dulu ke MC, kurang lebih nyaman dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari pertanyaan karena kamu ini belum datang nih ya. Silakan ibu yang mau bertanya. Ada? Ini gara-gara kambing guling, fokusnya ke doa makan sudah nih. Kapan kita doa makan Ustaz? Bentar ya. Silakan. 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kalau kita menyikapi teman, gimana kalau kita ini sudah tahu umpama di depan kita baik tapi di belakang sudah, itu gimana Ustaz? Kita sudah tahu apa tadi Bu? Di depannya baik tapi di belakang biasa-biasa aja, tapi di belakang suka mengatakan gitu, itu gimana Ustaz kita menyikapinya? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masih ingat kisahnya Fudail bin Iyad? Pokoknya gak usah ditanya Ustadz, dia masih nanya, nekat nih. Bu, ada satu kisah Fudail bin Iyad, dicatat biar kita ingat, biar nanti pulang ada oleh-olehnya. Saya pernah ceritakan kisah Fudail bin Iyad yang dulu beliau adalah orang yang mungkin ya menurut sebagian kita memang orangnya buruk. Karena memang track recordnya memang buruk dulunya. Bukan berarti Fudail bin Iyad itu gak punya ilmu. Sama gini Bu, kita jangan pernah menggambarkan anak-anak yang lulus pesantren itu jadi kiai semua. Enggak juga. Yang lulus pesantren jadi buruk ada enggak? Ada. Yang jadi debt collect ada juga. Yang jadi mohon izin gitu kan, mohon maaf ya kalau ada jadi koruptor ya ada juga gitu.
Jangan pernah membayangkan semua orang yang lulusan pesantren itu jadi baik semuanya. Enggak juga, ada juga yang melenceng-melenceng, ada juga. Tapi paling tidak orang yang pernah mondok, pernah belajar agama, dia punya bekal sebenarnya. Cuman karena salah gaul, keadaan, jatuh ke dalam keburukan. Tapi ada kalanya orang yang sudah punya ilmu itu kalau dia terjatuh, dia mudah bangkitnya, Bu. Ya, Bu ya? Mudah dia. Mau putus asa nih. Iya ya, kan saya sudah tahu ilmu nggak boleh berputus asa. Saya mau buruk terus, kan nggak boleh jadi orang yang buruk terus, karena kita ini manusia itu bukan malaikat yang terus menerus dalam ketaatan, dan bukan juga setan yang terus menerus dalam keburukan. Nah, Fudail bin Iyad ini dulunya buruk, kemudian baik, menjadi ulama besar. Datang muridnya, Bu, dengan terengah-engah, dengan tersengal-sengal nafasnya, dia bilang nih, wahai imam, mohon izin sebelumnya. Kenapa? Engkau dikatakan bodoh, engkau dikatakan orang yang buruk, engkau dikatakan orang yang nekat ngajarin kebaikan, padahal dirinya sendiri adalah orang yang buruk. Buruk semua kalimatnya. Apa kata Fudail bin Iyad? Dia mengatakan betul itu yang disampaikan. Maka muridnya mengatakan, demi Allah tidak kutambah dan tidak kurangi sedikit pun. Artinya benar kalimat ini. Marah enggak Fudail bin Iyad? Enggak, biasa aja. Beliau ambil wudhu, gelar sejadah, kemudian menengadahkan kedua tangannya. Setelah sholat, angkat tangan. Nah, saking khusyuknya nih ulama ini ketika sholat, dia nggak sadar kalau muridnya masih di belakang. Maka doanya itu ditulis oleh muridnya dan sampai kepada kita hari ini. Bahasa Indonesianya aja, Bu, boleh dicatat. Apa kata Fudail bin Iyad? Ya Allah, jika tuduhan-tuduhan yang buruk itu, jika tuduhan-tuduhan yang buruk itu benar ada pada diri saya, maka ampuni keburukan-keburukan saya. Saya ulangi sekali lagi, ya Allah, jika tuduhan-tuduhan keburukan itu benar ada pada diri saya, maka ampuni keburukan saya. Tapi ya Allah, sekiranya tuduhan-tuduhan keburukan itu tidak ada pada diri saya, maka ya Allah, berkenan kiranya Engkau mengampuni kesalahannya. Saya ulangi ya. Ya Allah, jika tuduhan-tuduhan keburukan itu benar ada pada diri saya, maka ampuni keburukan saya. Tapi ya Allah, jika tuduhan-tuduhan keburukan itu tidak ada pada diri saya, maka berkenan kiranya Engkau mengampuni kesalahannya. Jadi nggak nyangkut di sini, nggak nyangkut di sini. Kenapa sampai Syekh Fudail bin Iyad ini tidak sampai menyimpan kata-kata yang buruk tadi dalam hati? Karena faham dengan satu kaidah. Apa kaidahnya? Pujian, cacian, dan ember jatuh itu sama. Masih ingat? Pujian, cacian, dan ember jatuh itu sama. Maksudnya sama-sama suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Saya ulangi ya. Karena pujian, cacian, dan ember jatuh itu sama-sama suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Pujian, ya dia suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Cacian juga suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Begitupun dengan ember yang jatuh juga adalah suara yang Allah takdirkan sampai ke telinga kita. Jadi kalau kita sudah punya faham nih masalah ini, gak mungkin ada cacian sampai ke telinga kita, karena memang Allah sudah tentukan sampai ke telinga kita. Paham ya? Dan Ustadz, tapi kan omongannya kan gak benar. Ya gak apa-apa juga. Kalau ternyata betul kita mohon ampun, kalau ternyata salah kita mohon ampunan buat dia. Jadi gak ada sangkutan di sini. Lain kalau ibu doa kayak gini, ya Allah, jikalau keburukan-keburukan itu benar ada pada diri saya, ampuni saya. Tapi kalau tuduhan keburukan itu gak ada pada diri saya, azab dia ya Allah. Pokoknya kalau dia naik perahu, tenggelamkan perahunya. Kalau dia naik pesawat, jatuhkan pesawatnya. Kalau dia naik bis, tegulingkan bisnya. Ngerinya. Nah, kalau Bunda doanya model kayak tadi, sebelum dia mati, maka Bunda tidak akan pernah tenang hidupnya. Tapi kalau Bunda doanya seperti Syekh Fudail bin Iyad tadi, apapun yang sampai ke telinga dia mengatakan, ya Allah, kalau tuduhan itu benar, ampuni saya. Kalau tuduhannya salah, ampuni dia. Gitu, Bu. Itu cara kita menyikapinya. Apapun itu. Pokoknya kalau ibu ngerasa, jangan sampai gini, aku lo gak kayak gitu. Ya menurut ibu. Menurut orang sama kayak gini, ibu ini mukanya judes ya. Enggak kok biasa aja. Kapan aku bermuka judes? Coba lihat ya. Kayak gini, aku kayak gini. Nah, buat kita biasa aja. Tapi buat orang tuh muka kita judes, Bu. Maka bilang, ya Allah, kalau tuduhan judes itu memang benar ada pada diri saya,
Ampuni saya ya Allah, ampuni kejudusan saya. Tapi kalau ternyata tuduhan itu salah, maka ampuni dia ya Allah. Tenang aja hidup itu. Gitu Bu ya. Pokoknya apapun yang sampai ke telinga kita, baik pujian kita kembalikan kepada Allah, kalau cacian kita mohon ampun kepada Allah. Gitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi mungkin? Ya, silakan. Banyak ternyata ya. Nah. Sabar Bu, sabar. Ini kayak curhat ini ya. Nah, sabar. Nah, kita kasih mic dulu Bu, biar puas Bu ngomongnya Bu. Ini Ustaz, kita pernah melakukan jadi kita kan, apakah bisa juga dicabut seperti kita doakan jadi orang baik tadi? Pada suami ya? Oh, ke anak. Ya. Baik. Terjadi suami Kualat ya. Kalau ke anak enggak ya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ustadz, kalimatnya sudah kadung buat anak. Apakah bisa dihapus? Bisa dengan cara tadi. Kita mohon ampun dulu kepada Allah. Yang kedua, minta dihapuskan catatannya. Yang ketiga, kita beramal soleh. Nah, beramal soleh buat anak nggak mesti bersedekah Bu atas nama anak, karena itu anak kita sendiri. Gimana caranya? Memperbaiki. Bilang ke anak, maafin Bunda sudah ngucapin kalimat yang kotor. Kalau ada kalimat yang membuat adik itu sakit perasaannya, maafin Bunda. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan jadi anak yang soleha, jadi anak yang penghafal Quran, pengamal Quran gitu Bunda ya. Itu caranya. Kenapa Nabi bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan-keburukan yang sudah lewat dengan kebaikan-kebaikan. Niscaya tamhuha, kebaikan yang dilakukan hari ini menghapuskan kesalahan yang di masa lalu. Kalau kemarin kita biasa ngucapin kotor, hari ini ngucapin kalimat yang baik. Nah, kalimat yang baik ini bisa menghapuskan kalimat yang kotor. Gitu Bu. Ya. Nah, wallahu a'lam. Silakan, Bu. Depan nih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini disulitin sama tetangga. Terus saya sudah maafin gitu, sudah maaf. Tapi kalau ketemu sama tetangganya itu rasanya dongkol. timbul lagi gitu kan. Terus lebih baik saya menghindar gitu kan. Tapi kalau ketemu lagi gitu lagi Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kasus semuanya sama Bu. Saya yakin Ibu sih punya dongkol sama orang Bu. Ya Bu ya. Bu, Ibu pernah disakitin orang nggak? Nah, udah dimaafin? Belum? Siapa yang belum ini? Oh, tertandain memang orangnya. Baik. Kita sepakat kita semua pernah disakiti sama orang lain, betul? Tuh. Udah dimaafin? Bisa dilupain? Nah, ayo Bu, catat Bu, catat. Jadikan quotes of the day, ya. Nah. Melupakan adalah cara terbodoh dalam mengingat sesuatu. Melupakan adalah cara terbodoh dalam mengingat sesuatu. Catat dulu aja. Melupakan adalah cara terbodoh dalam mengingat sesuatu. Kok gitu Ustadz? Bukannya melupakan itu baik? Justru ketika kita semakin berusaha melupakan, sebenarnya kita sedang mengingat. Aku sudah lupakan kesalahan dia yang 5 tahun, 3 bulan, 21 hari yang lalu. Mengingat atau melupakan? Justru jangan dengan melupakan, kita berusaha melupakan itu berusaha mengingat. Saya mau melupakan kesalahan Ibu Anu, saya mau melupakan kesalahan Bapak Anu, itu bukan melupakan, itu mengingat namanya. Kewajiban kita saat kita punya salah kita minta maaf, saat orang lain punya salah kita maafkan. Perkara kita masih dongkol dalam hati, perkara kita nggak mau ketemu, itu adalah urusan. Selama niatan kita betul, kita tidak berdosa. Tapi kalau niatannya salah, Bunda berdosa. Selama Bunda tidak memaafkan dan punya perasaan dongkol, selama itu juga Bunda dihitung sebagai orang yang berdosa. Kok bisa? Ada hadisnya, ada. Nabi SAW bersabda, la yahillul mu'min
Ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, tidak halal bagi seorang mukmin. Tidak halal berarti apa? Haram. La yahilul mu'min ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang mukmin mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Dosa kalau niatannya memutus silaturahim. Beda nggak niatannya? Beda. Lain kalau gini, Ustadz, kalau bisa mah kalau nggak usah ketemu deh. Tapi saya sudah maafin kok. Tapi kalau Bunda sudah ketemu kemudian melengos, dosa. Lain kalau misalnya memang Bunda, ya Allah kalau bisa nggak usah ketemu deh, kadang sakit betul perasaan saya, tapi saya maafin dia ya Allah. Nah perkara pas ketemu jangan melengos, ketemu aja, paham ya? Tapi kalau Bunda sengaja nggak pengen ketemu dengan niatan memutus silaturahim, maka kalau sudah lebih dari 3 hari, Bunda dihitung sebagai orang berdosa setiap harinya. Dosa, Bu. Gitu. Sakit hati wajar. Sama setiap orang tuh kalau dapat luka di perasaannya gitu, ketika ketemu gitu. Pokoknya kalau maafin udah, tapi kalau buat ketemu ogah. Ya gitu Bu ya. Enggak apa-apa. Kan sering kita berdalil dengan dengan Nabi ya. Nabi itu kan pernah datang Wahsy kan. Wahsy yang membunuh pamannya Nabi Hamzah kan. Terus kemudian Hidayah itu kan enggak kenal orang Bu, Hidayah itu. Ternyata Wahsy dapat hidayah. Ketemu sama Nabi, ya Rasulullah, aku Wahsy. Ia tahu. Terus aku yang membunuh paman engkau di perang Uhud. Kan Nabi bilang, bisakah engkau menjauh aja dari hadapanku? Nah itu katanya menunjukkan bahwa Nabi juga punya perasaan sakit gitu ya. Punya perasaan apa? Sakit. Tapi meminta kepada Wahsy untuk menjauh. Kita menganggap bahwa bukan betul Nabi aja sakit hati. Nggak gitu ngajarinnya. Nabi itu pengen bilang gini nih. Nabi itu Nabi Bu. Percaya, bukan cuma percaya, yakin betul terhadap takdir. Benar nggak Bu? Ketika pamannya Nabi meninggal, Nabi yakin gak bahwa itu takdir? Yakin. Nabi itu sudah tahu bahwa kalau misalnya paman Nabi itu meninggal, itu masuk ke surga sudah, itu pasti sudah kan, namanya meninggal dalam keadaan syahid. Nabi paham itu, cuman yang jadi masalah buat Nabi itu kasihan Wahsy-nya. Wahsy itu ketika ketemu sama Nabi itu selalu nangis, mengingat keburukan dia di masa lalunya. Nabi itu bilang ini, Wahsy, engkau jauh-jauh dari hadapanku. Bukan karena Nabi terlanjur sakit perasaannya, tapi Nabi tidak ingin Wahsy itu merasa dirinya itu terus-menerus dilingkupi dengan perasaan bersalah. Kalau Nabi bisa ngatur hati Bu, Nabi, tapi Wahsy belum tentu bisa. Makanya dari hadis ini harus adil. Adilnya gimana? Adilnya adalah kalau kita bisa disakiti sama orang lain, kewajiban kita cuma memaafkan, bukan melupakan. Karena memaafkan dan melupakan itu beda babnya. Beda. Ibu semakin bisa menjadi orang yang baik, bisa maafin aja, nanti Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Lupa dengan kesalahannya. Tapi kalau ibu masih menyimpan perasaan dongkol dalam hati, maka selama itu juga Allah kasih hadiah berupa diingatkan dengan keburukan di masa lalunya, ucapan yang pernah menyakiti perasaan kita, sampai kapanpun gak ada kelar-kelarnya. Udah biasa aja, misalnya nih, kita dongkol betul sama dia, kita sakit hati. Ya Allah sakit betul hati saya, ya Allah ampuni saya. Ya Allah maafkan dia, ya Allah saya maafkan dia. Gitu Bu ya. Nanti dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Sudah tidak lagi perasaan sakit di dalam hati. Lupa jadinya dengan keburukan dia. Tapi kalau selama ibu masih nyimpan perasaan dongkol, dendam dan sebagainya, maka selama itu juga Allah kasih hadiah berupa apa? Sakit hati. Gitu Bu ya. Dimaafin. Karena kewajiban kita itu bukan melupakan, tapi memaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dimaafin Bu ya. Satu lagi. Ya satu lagi pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya sabar. Sekarang ini kan banyak orang yang menormalisasi bahwa itu lisan itu dia memang biasa ngomong seperti itu, tapi dia orangnya baik. Ya, padahal sebetulnya saya setuju, apa yang keluar dari lisan kita itu dari hati. Kemudian yang kedua itu banyak orang ya lisannya tidak bisa terjaga, tapi perbuatannya itu dia orang yang nomor satu paling mudah menolong, sehingga orang-orang banyak minta tolong ke dia. Padahal mereka tahu lisannya tidak bisa dijaga. Berarti apakah orang yang seperti itu imbang antara dosa dan pahalanya? Ya. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd.
Ibu tahu Pak Jalal? Tahu Pak Jalal? Para pencari Tuhan tuh nah Bu, ya. Itu kan dermawan betul Bu ya. Wah tapi omongannya gitu ya. Itu kan dalam film seperti. Tapi kan realitanya ada Bu kayak gitu ya. Lisannya buruk tapi orangnya dermawan. Nabi SAW menyampaikan, hampir-hampir tidak ketemukan celah orang yang melakukan keburukan karena kedermawanannya. Soalnya sekali lagi, hampir-hampir tidak ketemukan celah keburukan dari seorang karena kedermawanannya. Jadi kedermawanan seorang itu bisa menutup keburukan. Orang tuh kalau dermawan, seburuk apapun dihormati sama orang. Coba ibu jadi orang kaya, kentutnya aja jadi hikmah, ya. Ibu kalau jadi orang kurang berada, ibu ceramah aja nggak didengerin, ya. Apa sih ngomong apa sih itu, gitu, bener nggak Bu? Nah, maka jadilah orang yang dermawan. Tapi ingat, Allah sudah ngingetin. Kan ada gini, ada balasan dunia, ada balasan akhirat. Allah tuh adil. Ada orang gak beriman, tapi dermawan. Kaya gak Bu? Kaya. Dokter nih, dia gak beriman kepada Allah, tapi dermawan. Kaya gak? Kaya Bu, gak ada urusan. Pokoknya ada balasan dunia, balasan akhirat. Orang, dia buruk lisannya, tapi dermawan. Dalam pandangan orang baik-baik aja Bu. Tapi dalam pandangan Allah tetap pahalanya berguguran dengan buruknya lisannya. Paham ya? Tapi jangan dicela juga. Percuma aja jadi orang dermawan kalau lisannya kotor. Enggak juga, boleh jadi. Kedermawanannya itu bisa menggugurkan dosa-dosa lisannya. Paham sini? Gitu Bu ya. Nah, jadi bisa gugur, bisa Bu. Kebaikan dia itu bisa gugur dengan keburukan lisannya. Makanya buat kita nih, Nabi itu adil. Buat yang gak bisa menyumbang dengan harta, kita bisa bersedekah dengan apa? Dengan kalimat-kalimat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi penutup Bu. Ya, penutup. Ini gak bisa tidur kalau gak nanya soalnya nih. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bilang ibu tadi gara-gara tetangga. Nah ini saya juga gara-gara tetangga. Nah kan curhat kan jadinya. Tapi teman baik. Gue usah pakai inisial Bu, lanjut aja sudah. Nanti ujung-ujungnya tetangga sebelah, nomor C, nomor 3 lagi. Cuma sepele Pak Ustaz. Ya teman baik, diajak jalan kita sibuk, diajak ini enggak mau. Tiba-tiba WA diblokir, semuanya diblokir. Nah, habis itu ya saya tetap negur, buang muka. Enggak mau biar di jalan ya saya tetap negur. Dari mana Mbak? Dari tetap buang muka. Tapi kalau orang kayak gitu perlu ditegur, tidak ditegur seumur hidup Pak Ustaz. Wih, mantap ini pertanyaannya. Ditegur juga, betul. Baik. Baik tidak ditegur seumur hidup. Itu kalau kita nanti ya jawabannya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Ini Bu, realita Bu ya, realita. Kita ini ketika kita menjadi makhluk sosial, berarti artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Saya yakin Ibu punya bestie nih masing-masing ya kan? Kan circle itu kayak gini, ada yang pertemanan besar, pengajian, ya Bu ya. Nanti ada lebih kecil PKK, lebih kecil arisan, lebih kecil lagi ada teman ngaji, tahsin dan sebagainya. Dan kita ini satu sama lain itu punya bestie biasanya. Ya Bu ya, punya bestie. Bahkan saking bestinya punya grup isinya berdua. Ya. Nama grupnya Bestie Forever Until Jannah. Waduh ya. Apa ya nama grupnya? Bestie Forever Until Jannah. Berdua aja isinya, ya. Berdua aja isinya. Saking bestinya Bu, saking apa? Bestinya. Lah terus Ustadz ketika kita sudah lama nih menjalin pertemanan, ada selisih paham misalnya. Ujug-ujug Ustadz, kita diblokir nih, nggak ditemenin gitu kan, nggak mau ditegur lagi. Nah terus bagaimana sikap kita? Saya rasa-rasa yang nggak kurang sering mengingatkan ini. Standar baik itu, dengarkan baik-baik ya. Standar baik itu adalah ketika kita tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang biasa berbuat baik kepada kita, itu bukan standar baik, tapi standar balas jasa. Bu rajin betul ngasih makanan ke dia, orang dia aja rajin ngasih makanan ke kita. Nah gitu ya, itu namanya standarnya standar balas budi namanya. Balas budi.
Ibu balas jasa tadi, balas budi maksudnya, balas budi. Ibu kok setiap masak ngasih ke tetangga, orang dia aja kalau pas masak suka ngasih ke saya. Itu namanya standar balas budi. Buktinya apa? Kalau tetangganya nggak ngasih, ibu juga nggak ngasih masalahnya. Paham ya? Nah, standar baik itu adalah ketika kita mampu berbuat baik kepada orang yang bahkan berbuat buruk kepada kita. Berapa jeruknya bang? Itu ada harganya. Cenut. Iya, siapa tahu bisa turun. Nggak bisa bu, sesuai aja dengan yang ada di situ. Ini apa namanya, jiwa untuk debatnya kan meronta-ronta bu dalam hati bu ya. Kita nanya baik-baik tapi jual kayak gitu. Manis kah mas? Belum aku cobain semua. Coba kita nanya manis kah mas? Jawabannya apa? Belum aku cobain. Iya, kalau mas yang nyobain siapa yang mau beli ya kan? Udah dongkol betul dalam hati kita nih. Kita nanya betul-betul ini. Jadi nggak bisa kurang kan? Nggak bisa bu. Kalau beli 3 kilo sama aja harganya. Oh Robi. Nanti kita tetap ngomong dengan omongan yang baik nih. Itu baik namanya. Tapi kalau dari jawaban tadi respon kita lebih buruk dari itu, kita menggunakan orang yang baik. Berapa mas jeruknya? Itu ada harganya. Tahu harganya bisa aku baca. Nah, kamu kan bisa ngomong. Nah, ada mulai nih kelahi antara penjual dengan pembeli. Itu standar buruk namanya. Standar baik itu kita tetap kalem. Ya, tetap kalem dengan apapun keadaannya. Nah, saran saya, apakah tetap tegur? Karena kewajiban kita kalau punya salah kita minta maaf. Kan kita nggak tahu juga salahnya apa, nggak apa-apa bu. Kadang ada orang itu dia lebih lunak hatinya kalau kita tuh bilang, maafin mbak ya, aku punya salah. Jangan gini mbak, maafinnya kalau aku salah, tapi kayaknya salah kamu loh mbak, bukan saya. Nah, jangan minta maaf tuh gitu bu. Maafin saya ya, pasti saya banyak salahnya. Udah nggak usah pakai maafin saya, apa sih salahnya? Aku lo gak punya salah. Nah jangan, bilang aja maaf ya gitu. Dah, dia nggak mau, biarin aja. Katamu assalamualaikum, dia nunduk, kita kasih bawah assalamualaikum gitu ya. Dia melengos, kasih lagi belakang assalamualaikum gitu. Terus aja bu. Kalau perlu dia pulang, ikut pulang ya. Kalau dia masuk kamar, kita masuk kamarnya. Gitu aja, untit aja terus, untit sampai ke rumahnya ya, sampai ke rumahnya. Jadi nah, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Karena standar baik itu tetap berbuat baik kepada orang yang tetap berbuat buruk. Gitu bu ya. Jadi terus saja jadi orang yang baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin yang bisa disampaikan kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Yang masih terluka perasaannya mudah-mudahan disembuhkan. Yang belum akur dengan tetangganya mudah-mudahan diakurkan. Yang masih keras hatinya mudah-mudahan dilunakkan. Mudah-mudahan yang belum punya pasangan diberikan pasangan terbaik oleh Allah SWT. Misalnya ini adik saya juga belum nikah tuh adik saya. Ini tolong yang punya anak laki-laki yang soleh, ya, yang baik, yang tampan, yang pesona, ya, yang baik akhlaknya. Ini speknya spek Hafizoh 30 juz. Untuk belakang tuh. Dia belum nikah, usia sedang, ya. Guru TK. Ya selalu ceria setiap harinya. Ini dari Karawang. Ini lagi liburan aja bu, lagi liburan. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga punya anak, punya keluarga yang hafizoh insyaallah ya, yang hafiz, yang bisa menjaga akhlak dengan Al-Quran dan bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cantik kok bu, tenang aja bu. Lihat aja ustadznya. Ustadznya ganteng, isinya cantik bu. Adanya cantik insyaallah ya. Baik. Kita doa dulu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, mohon maaf lahir batin buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.